seorang ibu itu nggak akan pernah tega gitu loh sama anaknya. Jadi saya percaya kalau Nyai Nikita Mirzani ini sayang banget sama Loli. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani dan anak perempuannya Loli masih tidak akur. Hingga kini Loli tidak tinggal dengan Nikita Mirzani karena hubungan ibu dan anak itu penuh konflik. Meski begitu, Nikita Mirzani mengaku sampai hari ini masih terus mendoakan anak perempuannya itu. Nikita Mirzani menegaskan tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi rusak. Nikita Mirzani menangis saat mengingat putrinya pernah mengaku menyesal dilahirkan menjadi anaknya. Nikita Mirzani pun mengakui mendidik Loli begitu keras lantaran ia tidak ingin anak perempuannya rusak. Nikita Mirzani lantas mengungkit kabar Loli hamil dan menggugurkan kandungannya. Nikita Mirzani mengaku shock sampai tidak nafsu makan. Nikita Mirzani menangis saat tahu media sosial saat ini heboh lagi soal hubungannya dengan sang putri. Namun ia harus menguatkan diri karena ada dua anaknya yang masih kecil yang harus diurus. Nikita Mirzani tidak memungkiri masih sakit hati dengan sikap Loli yang dianggap kurang ajar sebagai anak. Meski Nikita Mirzani juga membalasnya dengan menghapus Loli dari daftar ahli waris, bagaimanapun ia tetap mendoakan putrinya agar berada di jalan yang benar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masukin tuh ke kakak kalian ya, kalau kalian tuh mengatakan bahwa kalian tuh peduli dengan kehidupan Loli yang saat ini mungkin lagi tidak baik-baik saja. Anak seusia Loli yang masih segitu, bener-bener masalah ini masalah gede banget ya. Pasti rasanya itu berat banget bagi Loli, aku tahu itu. Dan begitu juga sama Nikita Mirzani, sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan dia, itu juga ini tuh pukulan yang sangat berat. Tapi derita batin dari si Loli dan juga si Nikita Mirzani ini sama sekali tidak dirasakan oleh netizen. Netizen tuh adanya cuman kompor ya. Jadi kalau emaknya ini lagi live apa, disampaikan lah Loli begini. Kalau Loli lagi live, disampaikan lah omongannya emaknya begini. Sedangkan kalian sudah tahu Nikita Mirzani sudah mengambil sikap bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya Loli ya. Jadi buat netizen, gak usah jadi kompor. Tapi kalau netizen tidak jadi kompor, berita ini tidak besar dan berita ini tidak boom, tidak jadi omongan. Oke, pernyataan Mel tadi itu sudah diverifikasi sama Nikita Mirzani bahwa adanya atau bahwa benarnya Loli itu pernah hamil dan lalu diaborsi. Nah, jadi berang juga kali ya si Nikita Mirzaninya gitu kayak ibu yang gak becus, ibu yang begini, padahal Lolinya sendiri ingin bebas, Lolinya sendiri ingin kayak pengen ngatur hidupnya sendiri gitu, karena juga masih anak-anak gitu loh. Aku gak bisa habis pikir sama netizen yang masih membela Loli sampai saat ini. Ya kalian tahu sendiri lah yang sekarang ibunya tuh masih aja handle dia ya, tapi di belakang ya seperti dia punya utang sampai katanya hampir 400 juta. Guys, itu semua diselesaikan sama ibunya, sama Nikita Mirzani. Sementara kalian tahu kalau Nikita Mirzani itu katanya udah gak mau tahu nih sama anaknya. Tapi namanya anak ya, ada yang ngadu Loli gini, Loli diancam, pasti dia takut dan akhirnya dia menyelesaikan utang-utang Loli. Nggak kebayang ya gimana rasa hati seorang ibu ya melahirkan ya, rupanya putrinya seperti itu ya. Pasti Kak Niki hancur banget ya di sini ya. Tapi mau gimana lagi ya, nasi sudah menjadi bubur ya. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik di balik masalah ini ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya Kak Niki ya. Semangat selalu Kak Niki ya. Sukses selalu ya. Mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih. Oke, ini buat Nyai Nikita Mirzani, semoga tetap sabar ya untuk menjalani masalah ini. Terlepas apapun masalah kalian, yang pasti seorang ibu itu nggak akan pernah tega gitu sama anaknya. Jadi saya percaya kalau Nyai Nikita Mirzani ini sayang banget sama Loli, sampai disekolahkan juga di luar negeri ya kan, dibiayai apapun itu, walaupun Nyai sendiri yang bekerja keras ya demi anak-anak Nyai. Pokoknya tetap semangat, buat ibu-ibu di luar sana juga tetap semangat. Pokoknya kasih ibu itu sepanjang masa, seperti itu ya. Tetap semangat buat Nyai Nikita Mirzani. Dari Nikita Mirzani ya, bagaimana tanggapannya tentang kasus menderita anaknya ya? Ya, kita
gue pun gak usah menceritakan bagaimana kendaraan anaknya dia, kalian pasti udah tahu. Tapi yang di sini adalah Nikita Mirzani pun manusia ya, dia juga bisa menangis di layaknya kita gitu ya. Ya mungkin di sisi lain dia dikenal sebagai seorang yang keras dan atau bagaimana gitu. Tapi di sini dia memunculkan manusiawinya gitu ya. Dia juga seorang manusia, bahkan dia juga seorang ibu yang bisa bersedih atas apa yang mendera anaknya gitu ya. Ya gue di sini hanya ingin menyampaikan kita nggak perlu sampai bagaimana menghakimi dia gitu ya. Bagaimana menghakimi apalagi ya itu yang mendera anaknya. Gini loh ya, seorang anak itu akhirnya dia bakal menjadi seorang manusia tersendiri. Artinya ketika dia apalagi sudah usia balik, ya jadi orang tua itu hanya pengantar saja, mengarungi kehidupan gitu kan. Memang nggak bisa dilepasin, nggak, apalagi kalau dia belum menikah gitu ya. Tapi pada akhirnya seorang anak juga dia punya pemikirannya sendiri, punya langkahnya sendiri, punya tindakannya sendiri. Nah, itu yang harus kita cermati. Ya kita nggak tahu bagaimana Nikita Mirzani itu perlakukan anaknya atau seperti apa, tapi yang jelas siapapun ini bisa terjadi pada siapapun ya. Jadi ini murni sebuah musibah yang mendera Nikita Mirzani, ya anak Nikita Mirzani tepatnya ya. Ya ini bisa terjadi pada siapa saja, jangan Nikita Mirzani, bahkan anak yang to say punya keluarga basic agama sekalipun ini bisa terjadi, karena memang itu akhirnya seorang anak itu jadi manusia tersendiri. Jadi janganlah terus menghakimi Nikita Mirzani ya. Gue di sini nggak membela siapapun, tetapi ini adalah sebuah musibah yang harus kita ada iba di situ gitu. Ya bagaimana kalau itu terjadi pada kita, ya nauzubillah kan gitu. Yang jelas bagaimanapun Nikita Mirzani, tetapi kalau untuk hal ini dia pun keluar sisi manusiawinya, dia pun merasakan bahwa dia juga seorang ibu yang harus seperti apa kepada anaknya, kayak gitu aja sebetulnya. Dan dia sudah menangis, dia itu punya anak 3, 2 harus diperjuangkan segala macam. Artinya dia pun menyadari bagaimana dia harus berperilaku sebagai seorang ibu, terlepas bagaimana selama ini warawiri di media sosial ya, atau di sebuah tayangan yang kerap menjadi kontroversi, tetapi ya dia juga seorang manusia ya, dia juga punya kesedihan. Nah, kesedihan itu alangkah gak bijaknya kalau kita sikapi justru dengan kebencian juga gitu ya. Sementara kita jangankan ketika kita sedang susah, ketika kita lagi senang aja kita pengen minta di-support kan gitu. Lagi rame banget anak seorang artis yang usianya baru 16 tahun dan katanya dia hamil di luar nikah. Di sini aku nggak mau ngomentarin apa-apa tentang anak tersebut, tapi aku mau cerita sebagai mantan guru BK honorer di saat itu. Jadi waktu itu aku masih jadi guru BK dan aku punya murid yang dia itu penampilannya itu yang benar-benar anak yang biasa aja, anak yang bahkan kita sebut anak yang alim, anak yang pendiam, nggak neko-neko. Pokoknya dia nggak suka dandan, nggak suka pakai yang aneh-aneh, dia sopan-sopan aja, dia normal-normal aja, dan dia tergolong anak yang pendiam. Memang di kelasnya nggak yang cerewet, nggak yang ngecaper gitu, nggak. Nah suatu hari ada seorang ibu, dia bawa anak masih digendong, mungkin usianya sekitar 1,5 sampai 2 tahun lah saat itu. Anaknya kayaknya waktu itu cewek deh ya, seingat aku. Nah singkat cerita, aku dan temen aku yang jurusan BK yang lagi magang di situ, aku dipanggil sama guru BK yang senior di situ. Lalu dipanggil, tiba-tiba disuruh beriin tes pack. Saking bingungnya karena kita masih anak kuliah saat itu, kita belum lulus, kita masih magang kan. Itu tuh kita bingung beli tes pack caranya gimana, dan itu malu banget. Umurku waktu itu udah sekitar 20 tahunan, tapi aku mau beli tes pack aja masih malu. Jadi aku pinjem tuh kayak cincinnya temen aku, biar seakan-akan kita dikira udah nikah gitu. Lalu aku cari apotek terdekat. Jadi anak itu di tes pack tapi nggak mau ditemenin sama gurunya gitu, maunya dia tes pack sendiri di kamar mandi. Sedangkan gurunya nggak percaya. Jadi guru BK di situ nggak percaya. Jadi gurunya minta untuk dites pack bareng-bareng masuk ke kamar mandi bertiga, yaitu si anak itu sendiri, guru BK, sama orang yang laporin. Akhirnya negosiasi secara alot, dia tetap kekeh nggak mau ditemenin, dan akhirnya guru BK-nya agak sedikit marah saat itu, dan dia akhirnya takut dan nurut. Dan setelah ditemenin masuk ke kamar mandi, di tes pack langsung di tempat, ternyata bener itu positif.
Betapa kagetnya kita semua, betapa kagetnya orang yang laporin dia itu. Ternyata anak itu benar positif, padahal kita kalau lihat itu ya anak yang baik gitu loh menurut kita, nggak nyangka gitu. Dan kamu harus tahu siapa orang yang laporin itu, yang bawa anak kecil tadi yang usianya masih 1,5 tahun itu adalah istri dari orang yang hamili si anak itu.